Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Aldi Mulis, yang akan memandu acara kita pada malam hari ini di Ratona Solusi Podcast. Malam ini kita kedatangan tamu dari pemerintah Kota Palopo. Kita langsung sapa saja, ada Bapak Lukman SPLI. Beliau adalah Kabag Kesejahteraan di Sekretariat Daerah Kota Palopo. Selamat malam Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kedatangan beliau ini untuk mengetahui lebih jauh, karena kabar yang beredar ini pemerintah Kota Palopo akan menggelar salah satu kegiatan yang cukup besar ya pasca Ramadan. Katanya mau bikin kegiatan halal bihalal begitu ya Pak? Halal bihalal ya, betul. Nah, tentu kegiatan ini melibatkan banyak orang ya. Panitia di mana sekretariat daerah, bagian Kesra membutuhkan persiapan yang cukup matang untuk melaksanakan kegiatan itu. Di mana pelaksananya dan siapa-siapa yang diundang, dan tentunya siapa menjadi penceramah di sana nantinya. Iya. Kita mulai dengan pertanyaan awal, kapan dilaksanakan kegiatan Pak? Iya. Jadi terima kasih sahabat Ratona Solusi Podcast yang kami hormati. Insya Allah memang kita rencana, jadi pemerintah Kota Palopo dalam 2 hari ke depan ini kita akan melaksanakan kegiatan, dalam hal ini halal bihalal. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palopo bersama dengan Forkopimda dan masyarakat Kota Palopo. Kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan pasca Ramadan, ya, halal bihalal ini. Nah, perlu kami sampaikan bahwa sedianya kegiatan ini sebenarnya mau dilaksanakan 2 hari setelah Lebaran Idul Fitri. Ya, hanya karena waktu itu ada edaran dari Kementerian ya, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu terkait dengan pembatasan kegiatan pasca Lebaran. Nanti dibolehkan itu mulai tanggal 2 Mei baru bisa melaksanakan. Ya, tentu dengan pertimbangan yang ada. Nah, itulah sebabnya kita baru mau melaksanakan kegiatan ini atas petunjuk dari Pak Wali. Kita sudah mempersiapkan kegiatan ini dan insya Allah itu akan kita laksanakan pada hari Kamis tanggal 4 April, tanggal 4 Mei ya, 2023. Rencananya kita laksanakan di gedung SCC atau lebih dikenal dengan gedung Saudendrai. Itu kita laksanakan di sana. Itu rencananya pada pukul 13.00. Jadi setelah sholat duhur kegiatan ini akan kita laksanakan. Nah, bagaimana dengan persiapan undangan ini dan siapa-siapa yang kita undang nantinya? Iya. Jadi persiapan undangan tadi diawali kita sudah melaksanakan rapat, ya, persiapan yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda, dan di situ langsung kita berbagi tugas ya. Jadi beberapa segmen yang telah diinventarisir untuk diundang itu kita sudah tetapkan masing-masing penanggung jawabnya. Ya, misalnya jajaran pemerintah Kota Palopo. Ya, mulai dari pejabat eselon 2, eselon 3 itu dikoordinir langsung ya oleh Pak Asisten 1, termasuk camat dan lurah. Ya, kemudian Forkopimda itu dikoordinir langsung untuk pendistribusian undangannya oleh Asisten 3 ya. Kemudian jajaran Dinas Pendidikan ya, kepala-kepala sekolah itu langsung Dinas Pendidikan. Kemudian Kementerian Agama juga kita libatkan. Dan keseluruhannya kalau kita lihat dari data yang telah kami hitung dengan segmen yang akan diundang itu, keseluruhannya ada 675 orang. Wow, itu rencananya. Jadi itu kita sudah siapkan, kita sudah komunikasi dengan bagian umum dan perlengkapan untuk menyiapkan tempat di sana, termasuk kesiapan dari Dinas Kominfo untuk publikasi kegiatannya, peliputan dan publikasi kegiatannya itu sudah disiapkan oleh Dinas Kominfo. Jadi tentu harapannya ini menjadi satu kegiatan yang bisa memberikan manfaat ya, kurang lebih begitu Pak Di? Iya, harapannya seperti itu. Bermanfaat, artinya bisa bersilaturahmi dengan semua yang terkait elemen-elemen masyarakat yang ada di Kota Palopo ini.
Jadi halal bihalal itu sendiri kan inspirasinya sebenarnya itu cara pemerintah. Kalau kita lihat dalam sejarah ya, karena satu versi sejarah itu menjelaskan bahwa halal bihalal itu kan dimulai pada tahun 1946. Itu cara mensiasati keterbatasan waktu pemerintah untuk menyapa seluruh warga masyarakatnya. Ya, karena tidak mungkin pemerintah bisa mendatangi satu-satu gitu ya setelah Ramadan. Nah, datanglah seorang ulama yang kemudian memberikan masukan kepada presiden waktu itu bahwa boleh kita melakukan kegiatan, satu kali kita undang seluruh elemen masyarakat bisa kumpul, lalu kemudian disitulah kita bersilaturahmi. Itulah kemudian diberikan nama halal bihalal. Ya. Jadi harapannya begini, bahwa halal bihalal ini adalah kesempatan pemerintah untuk bersilaturahmi dengan seluruh elemen masyarakat di Kota Palopo. Ya, itu tujuannya. Jadi lebih jauh ya kita menggali apa sebenarnya makna halal bihalal ini. Seperti itu mungkin Pak Lukman bisa menjelaskan ya, sebagai ya, karena Pak Lukman ini selain sebagai Kabak Kesra, beliau juga sebagai tokoh agama ya di kota kita ini. Jadi bisa memberikan sedikit pencerahan lah ke kita semua pemirsa Ratona Solusi Podcast. Iya. Jadi halal bihalal ini memang kalau kita baca dalam sejarah ini kelihatannya menjadi khas Indonesia. Jadi produk khas Nusantara gitu. Karena meskipun namanya halal bihalal itu kan bahasa Arab. Ya, tapi kalau mau dicari di kalangan orang Arab sendiri itu tidak kenal halal bihalal gitu. Ini dari sejarahnya. Nah, disinilah kemudian orang menjadi bingung, apa makna halal bihalal? Nah, kemudian orang menyederhanakan bahwa halal bihalal itu adalah silaturahmi, maaf memaafkan setelah melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Ya, karena kalau mau diartikan makna halal bihalal secara bahasa itu orang jadi bingung, halal bihalal. Halal dengan halal gini. Apa maksudnya gitu. Tapi orang kemudian sama-sama memahami bahwa oh ternyata halal bihalal itu adalah silaturahmi. Kemudian di situ orang saling memaafkan, maaf memaafkan, salam-salaman setelah hari raya Idul Fitri. Halal bihalal ini kan harus sebenarnya rutinitas ya. Iya. Biasanya itu pelaksanaan kegiatan seperti ini kan dari tahun ke tahun itu sama Ji. Iya. Berkumpul mendengarkan ceramah, petua-petua dari tokoh masyarakat, pemerintah, bersalam-salaman. Nah, adakah yang berbeda dengan kegiatan yang dilaksanakan kali ini? Nah, ini yang akan saya sampaikan bahwa format kegiatan halal bihalal yang kita laksanakan tahun ini itu sedikit berbeda dengan halal bihalal pada tahun-tahun sebelumnya atau yang kebanyakan dilaksanakan ya sebelumnya. Kenapa berbeda? Yang pertama adalah sambutan. Biasanya kalau kegiatan pemerintah kota paling yang sambutan kan wali kota. Nah, untuk tahun ini jadi semua unsur Forkopimda itu akan diberikan kesempatan untuk memberikan sepatah kata, paling tidak menyapa undangan lah, ya menyapa undangan yang hadir, ya karena tadi kan intinya halal bihalal itu adalah saling silaturahmi, maaf memaafkan ya. Maka pada kesempatan halal bihalal ini Forkopimda itu diberikan kesempatan itu untuk menyampaikan beberapa kata ya kepada undangan yang ada. Yang kedua yang juga berbeda ini adalah di sesi terakhir kegiatan ini, jadi setelah selesai pembukaan ada tausiah hikmah halal bihalal yang disampaikan oleh Ustadz yang tadi, Dr. Haris. Kemudian setelah itu ada setelah tausiah ada sambutan ya. Jadi sambutan Pak Wali Kota, kemudian Forkopimda ya, semuanya kemudian Pak Wali Kota. Nah, setelah sambutan ini itu dibuka sesi tanya jawab. Jadi ada diskusi. Ada diskusi Ini saya kira bagian dari implementasi apa yang sering disampaikan oleh Pak Wali bahwa kita ingin membangun Kota Palopo ini dengan diskusi. Makanya di akhir sesi halal bihalal ini itu dibuka ruang untuk interaktif. Jadi ada sesi untuk menjelaskan hal-hal yang mungkin dianggap penting oleh pemerintah disampaikan ke masyarakat. Lalu kemudian ada sesi tanya jawab. Jadi undangan boleh bertanya. Ya. Makanya beberapa unsur yang kita undang ini bisa dimaksimalkan untuk bertukar informasi lah.
Ini hal yang berbeda dibanding dengan kegiatan halal bihalal sebelumnya. Jadi ya biasanya kan kalau kegiatan halal bihalal kan ya kegiatan-kegiatan tentang silaturahmi. Ya, Iya, adakah batasan-batasan pertanyaan, batasan-batasan diskusi misalnya kalau kegiatan halal bihalal ini kan ya mungkin kalau bertanya ke ustaz penceramah itu ya seputaran agama. iya, iya. Nah, bisakah masyarakat atau undangan yang hadirin menyerempet ke pertanyaan-pertanyaan lain misalnya tentang pembangunan Iya. misalnya ya kan Ah, ataukah tentang ya apalah yang sekaitan dengan kehidupan masyarakat di kota ini. iya. Jadi itu kalau kita mau lihat sesinya memang kelihatannya dua gitu. Jadi hikmah halal bihalal itu sesi muatan keagamaannya. Jadi pesan-pesan agamanya itu sesi hikmah halal bihalal. Tapi untuk sesi tanya jawabnya itu sesi pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya. Ya, makanya kan kita mau siarkan juga secara live nanti. Karena judul kegiatan ini kan halal bihalal pemerintah kota bersama dengan Forkopimda dan masyarakat Kota Palopo. Nah, tidak semua masyarakat bisa kita undang karena kapasitas ruangan yang tidak memungkinkan, tapi mereka bisa akses siarannya. Dan ini juga bagian dari pemerintah untuk menyapa masyarakat secara luas melalui media sosial ya, Iya. melalui media sosial. Nah, sesi yang kedua tanya jawab itu terbuka. Jadi tidak hanya urusan keagamaan saja yang dibincangkan di situ, tapi terkait dengan pembangunan Kota Palopo. Jadi nanti itu harapannya diskusi itu akan mengalir. Jadi nanti Pak Wali sendiri akan pimpin. Jadi Pak Wali akan ya mungkin kesempatan untuk menyerap aspirasi juga. Sekaligus Iya, Pak iya. Wali Kota mungkin ada yang mau disampaikan ke publik. Maka pada sisi yang kedua itulah ruang yang diberikan untuk menyampaikan itu. Iya. Sebagai pertanyaan penutup ini Pak, Ya, ya. mungkin ada yang kita mau sampaikan kepada masyarakat, apakah mengundang mereka atau seperti apa ya? Saya persilakan. Iya. Yang pertama tentu dengan kegiatan ini ya kan ini masih dalam tahapan ya menuju hari hanya ya tentu kami berharap bahwa mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan ya dengan lancar ya sesuai dengan apa yang direncanakan gitu ya. Termasuk target yang hadir ya. Iya. Tadi ada jumlah ya, 675-an yang sudah kita data itu dengan semua komponen yang akan hadir. Ya mudah-mudahan ini bisa kita maksimalkan. Jadi 2 hari ini kami maksimalkan untuk pendistribusian undangan ke sasaran yang akan kita undang. Yang kedua, harapan kami dengan kegiatan ini, ya mudah-mudahan ini adalah menjadi sarana yang mempererat ya, yang bisa mempererat hubungan internal pemerintah Kota Palopo sendiri, karena ini adalah melibatkan instansi vertikal, ya, kemudian lembaga-lembaga pemerintah non struktural kita libatkan. Bisa menguatkan secara internal ada penguatan hubungan di pemerintahan. Yang kedua, ini juga kita harapkan bisa menguatkan hubungan silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat. Iya, itu Ya, kuncinya itu ya. yang menjadi harapan kita dengan Harapannya, ya. acara halal bihalal ini. Demikian wawancara kita dengan Kabak Kesra Pemerintah Daerah Setda Kota Palopo, Pak Lukman. Terima kasih banyak Ya, hadir terima di kasih studio sama-sama. podcast ini. Semoga kegiatannya berjalan lancar. Amin, insya Allah. Target-target yang ditentukan ataukah capaian-capaian yang kita mau capai di kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Demikian ngobrol kita pada malam hari ini. Saya Aldi undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.